Begitu sudah diseleksi, nanti ada sekian jumlah siswa yang akan mendapatkan beasiswa. Hanya saja mungkin di olahraga kita belum punya kolam renang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast MTS Anur Karangjunti, tentunya dalam waktu istirahat bersama. Pada pagi hari ini kita akan membahas dan mengulik tentang PPDB ya di MTS Anur Karangjunti. Kita tahu bersama bahwa di setiap lembaga pendidikan di awal-awal tahun pembelajaran selalu ada PPDB ya. Dan bagi masyarakat, khususnya calon siswa-siswi MTS Anur Karangjunti, untuk lebih pasti tahu lebih jelasnya apa itu PPDB dan apa saja persiapan-persiapan, tentunya kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang cukup energik ya, muda ya, perkasa tentunya ya. Ini Bapak Ali Mudin Nur SPD. Kebetulan beliau adalah Humas PPDB di MTS Anur Karangjunti untuk tahun pelajaran 2025-2026. Selamat datang Bapak Ali Mudin Nur. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Oke. Baru kali ini tentunya ya menjadi humas, atau pernah menjadi kepanitiaan di tahun-tahun sebelumnya? Sebetulnya sebelum itu juga sudah pernah untuk masuk ke kepanitiaan PPDB. Dan sebelum itu tadi sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa karena kan sebetulnya yang narasumber atau yang diundang itu kan ketua. Kebetulan karena ketuanya itu ternyata lagi ada kegiatan yang lain, jadi beliau mengutus saya untuk mewakilkan seperti itu. Jadi mohon maklumnya ya Pak, yang untuk ketua kita. Walaupun demikian tetap semangat Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk mengawali tentang PPDB, bisa dijelaskan nggak sih Pak, itu PPDB itu apa? Nah, sebagaimana kita tahu tadi yang sudah dijelaskan bahwa PPDB atau kepanjangannya itu penerimaan peserta didik baru. Nah, dari tiap tahun tiap lembaga pun pasti ada PPDB. Nah ini maka sebelum ajaran baru di 2025 dan 2026 itu mulai, kita dari lembaga mengadakan kegiatan penerimaan peserta didik baru untuk nanti siswa-siswi itu nanti masuk ke tahun ajaran 2025-2026. Jadi ini sudah biasa begitu ya? Sudah biasa setiap tahun lembaga pendidikan itu ya? Iya. Oke. Baik, tentunya kita sama-sama tahu ya bahwa MTS Anur Karangjunti ini kan sebuah madrasah yang lumayan besar, yang berdiri di Karangjunti Losari, Kabupaten Brebes ya, yang tentunya sudah banyak mencetak alumni-alumninya ya. Kira-kira bisa dijelaskan tidak sih sedikit saja sejarah ya, kalau jangan bisa sedikit sih ya, kalau bisa banyak ya, tentang MTS Anur Karangjunti ya, supaya masyarakat tahu, tentunya juga untuk calon-calon peserta didik yang akan masuk ke MTS Anur, seperti apa sejarahnya MTS Anur Karangjunti. Monggo. Nah, untuk madrasah kita MTS Anur Karangjunti itu sudah berdiri selama 30 tahun lebih Pak. Lumayan lama ya. Alhamdulillah, dan sampai sekarang masih bertahan dan alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat. Alhamdulillah. Nah, dulu ini kata sesepuh dulu, awal bangunnya MTS Anur Karangjunti itu karena banyak minatnya dari orang tua siswa yang begitu setelah lulus dari madrasah ibtidaiyah itu ingin melanjutkan ke madrasah lagi. Iya. Nah, madrasah kita itu kan dalam naungan Yayasan Anur Karangjunti, di mana Yayasan Anur itu di dalamnya ada MI Islamiyah Negla, MI Miftahul Huda Karangjunti, MTS Anur Karangjunti, SMK Islam Anur Karangjunti,
dan ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren juga. Yang bertempatnya di SMK. Oke. Bertempatnya di sana. Iya. Nah, dulu itu wali murid yang anaknya sekolah di MI itu menginginkan agar putra-putrinya itu begitu lulus dari MI ingin melanjutkan ke madrasah lagi. Oke. Karena bagaimanapun juga yang namanya madrasah itu kan pelajaran umumnya kita dapat gitu ya. Betul. pelajaran agamanya juga dapat. Iya. Gak seperti, mohon maaf, di sekolah Dasar umum begitu ya. yang lain itu kan mungkin hanya tidak sebegitu dalam dibandingkan dengan madrasah. Begitu, Pak. Jadi memang awal mula didirikannya MTS itu adalah keinginan masyarakat, khususnya anak-anaknya yang disekolahkan di madrasah ibtidaiyah, kepingin melanjutkan ke sekolah yang mapel agamanya ada, supaya bisa melanjutkan begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang ini bukan hanya dari pihak MI saja, karena merasa bahwa dunia pendidikan, khususnya mata pelajaran agama itu kan wajib juga supaya seimbang begitu ya mungkin ya. Betul sekali. Sehingga dalam hal ini tadi yang sampaikan awal mulanya untuk anak-anak yang MI, kenyataannya dari SD juga luar biasa begitu ya. Maka untuk tahun sekarang pun dari SD sekitar di tetangga Karangjunti, dari tetangga desa yang lain, seperti contohnya Negla, Rungkang, Dukusalam, bahkan lintas kecamatan pun itu alhamdulillah sampai sekarang kita masih dipercaya untuk oleh wali murid untuk siswa-siswi atau putra-putrinya disekolahkan di madrasah kami. Oke. Bahkan bisa dikatakan MTS kita ini kategori MTS yang besar begitu ya, dengan jumlah siswa yang luar biasa begitu ya. Karena berkat doa juga dari para pendiri, para sesepuh, tentu juga dari bapak ibu gurunya yang pasti selalu untuk mendoakan selalu madrasah kita dan siswa-siswinya begitu. Amin. Oke. Berkaitan dengan itu tentunya MTS Anur Karangjunti kan punya berbagai tujuan ya. Selain tujuan tadi tindak lanjut dari orang tua yang anak-anaknya di MI pengen mengembangkan ilmu agamanya begitu ya. Kira-kira tujuan yang lebih khususnya ya, atau mungkin ke visi misi mungkin ya, sedikit tentang misi dari MTS Anur Karangjunti gitu kan, tentunya ada ya, atau sesuai temanya di setiap awal ada PPDB kan kita punya tema gitu. Kira-kira tema dari PPDB tahun ini apa itu, Pak? Kemarin setelah panitia dan bahasa ini petinggi-petinggi madrasah rapat, akhirnya mendapatkan tema PPDB pada tahun ini, yaitu membangun muslim yang hebat dan bermartabat. Muslim yang hebat dan bermartabat begitu ya, luar biasa. Jadi pendidikan sekarang memang harus diimbangi dengan keagamaan ya, sesuai dengan tema tadi yang luar biasa ya. Harus sekali membangun Muslim yang hebat dan bermartabat, luar biasa. Berkaitan lagi dengan MTS nih, sebelum kita nanti berbincang-bincang lebih jauh, lebih fokus ke PPDB begitu ya, Pak ya. Bisa diceritakan nggak sih? Tadi dikatakan bahwa MTS Anur kan kalau kita bisa sampaikan salah satu MTS yang kategori besar lah di wilayah Kecamatan Losari begitu ya. Apa sih yang bisa dikatakan bahwa MTS Anur itu bisa dikatakan besar begitu di lingkungan Kecamatan Losari saja nih kita bicaranya? Tentunya itu untuk pandangan itu sebetulnya kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat, betul. Yang jelas kita dari madrasah itu tetap dan selalu untuk menjadi yang terbaik. Iya. Baik dari segi akhlaknya siswa, dari kegiatan sekolah, dari kegiatan pembelajaran, penyampaian pemateri, itu tetap kita berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dan mudah-mudahan sampai nanti pun madrasah kita akan tetap yang terbaik dari pandangan masyarakat. Amin.
Berarti kalau disimpulkan secara kuantitas dan kualitasnya Ya, begitu ya. begitu. Di MTS Anur ini di skala kita yang Kecamatan Losari sudah lumayan diperhitungkan begitu ya. Amin, mudah-mudahan ya. Baik, Bapak Alimuddin Nur nih, kita langsung masuk ke fokus tentang PPDB ya. Tadi sudah dijelaskan PPDB itu apa ya, walaupun hanya kepanjangannya ya, tetapi itu bisa sedikit menggambarkan kepada masyarakat dan calon siswa-siswi MTS Anu Karangjunti. Ini berkaitan dengan PPDB. Apa sih yang membedakan PPDB tahun dulu yang lalu dengan tahun sekarang? Tentu kan ada perbedaannya mungkin ya. Makanya kita ulik nih, ada nggak sih perbedaannya antara PPDB tahun kemarin dengan yang sekarang gitu? Di antaranya itu dari kepanitiaan. Alhamdulillah ketua panitianya itu sangat menjunjung digitalisasi. Jadi beliau untuk masuk ke podcast ini pun ya itu menjadi salah satu bagian dari PPDB, kegiatan itu begitu. Dan dari bisa lewat medsos, lewat iklan itu, jadi dari ketua itu mengusulkan untuk ayo cepat di media sosial dikecor terus supaya ikut di-sharekan juga. Nah, selain itu juga nanti untuk para calon siswa-siswi MTS Anur Karangjunti, walaupun nanti kita tetap ada seleksi, tapi jangan merasa takut karena seleksinya itu tidak susah, kiranya gitulah. Ya. Perbedaan yang mencolok sih, saya pikir tidak ada yang terlalu mencolok perbedaan. Mungkin hanya dari strategi dari kepanitiaan saja. Mungkin yang digitalisasi ini mungkin salah satunya begitu ya. Satunya di situ. Apalagi ini kan tahun-tahun digital gitu ya. Mungkin dengan digitalisasi kan masyarakat dengan kemajuan teknologi di mana anak-anak sudah pada memiliki medsos begitu ya, akan lebih mudah untuk informasinya begitu ya. Iya. Oke. Kapan kira-kira untuk pendaftaran PPDB itu dimulai di MTS Anu Karangjunti, Pak? Nah, ini sebetulnya ini nggak tahu nanti video ini tayang ya. Yang jelas untuk pembukaan penerimaan siswa peserta didik baru itu di tanggal 21 Januari. 21 di Januari. Hari Selasa. Makanya nanti ini nggak tahu nanti videonya tayangnya kapan, nanti gimana produser informasinya mungkin. Oke. Nah, pembukaan kita di tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 26 Juni 2025. Iya. Itu. Lumayan lama ya, dari Januari ke Juni. Tentunya pakai gelombang begitu mungkin ya, ada per gelombang begitu atau gimana, Pak? Nanti kita ada terbagi menjadi 3. Yang pertama nanti ada jalur prestasi, yang kedua jalur umumnya itu nanti dibagi 2 lagi, ada gelombang 1 dan ada gelombang 2. Sedikit tadi dikatakan bahwa ada jalur prestasi, ada jalur umum. Ini supaya calon-calon siswa-siswi MTS Anur paham gitu ya. Apa sih? Tadi mohon dijelaskan jalur prestasi yang seperti apa, jalur umum yang seperti apa gitu, supaya tahu nih masyarakat. Nah, jadi adanya jalur prestasi ini untuk menyaring siswa-siswi yang dari SD atau MI-nya itu memang sudah punya prestasi. Nah, silahkan kalau memang sudah punya prestasi, silahkan untuk daftar ke madrasah kami dengan jalur prestasi tersebut. Di mana nantinya itu tentu nanti ada seleksi lagi. Begitu sudah diseleksi, nanti ada sekian jumlah siswa yang akan mendapatkan beasiswa. Jadi pendaftar yang tentunya memiliki prestasi ya nanti akan diseleksi lanjut untuk menentukan siapa-siapa yang nanti akan mendapatkan beasiswa. Nah, yang prestasi ini
apakah hanya akademik saja atau non akademik juga ini, Pak? Nah, itu untuk yang jalur prestasi itu yang dari akademik ada, di yang lewat akademik itu dari perolehan peringkat rapot waktu di SD atau MI-nya waktu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6 saja begitu ya? Itu Oke. yang akademik. Yang non akademiknya itu contohnya itu yang lomba olahraga, badminton atau tenis meja itu, tapi nanti ada persyaratan khusus. Contohnya sertifikat dulu waktu memperoleh juara lomba itu yang non akademik. Yang lainnya juga nanti ada tahfidz. Itu nanti akan dikenakan beasiswa. Tentu nanti akan dites dulu. Kita kan alhamdulillah punya guru juga yang bisa dikatakan tahfidz juga ada. Oke. Nah, untuk yang tadi prestasi secara akademik yang dari kelas 5 kelas 6 tadi ya, yang dilihat dari apanya itu, Pak? Yang tadi prestasi akademik kelas 5 dan kelas 6. Apa yang bisa ditunjukkan anak-anak yang dimaksud gitu? Oh iya. Tadi lupa ya. Jadi untuk calon siswa-siswi yang dulu waktu di kelas 5 atau kelas 6-nya itu pernah mendapatkan 5 besar ranking 5 kelas besar gitu ya? peringkat kelasnya, itu nanti silahkan masuk ke jalur prestasi ke gitu ya? prestasi dengan disertakan fotokopi buktinya, bukti fotokopi rapotnya. rapot begitu ya? Iya, Oke. begitu. Luar biasa, ini ada kesempatan bagi calon siswa-siswi MTS Anur nih yang punya prestasi dulu di kelas 5-6 masuk 5 besar, silahkan nanti masuknya ke jalur prestasi karena nanti akan diuji kembali ya, kita akan uji untuk nantinya akan diperingkat dan mendapatkan beasiswa tentunya dari madrasah gitu ya. Soalnya cuman yang non akademiknya itu nanti yang lombanya itu perorangan. Oke. Tapi yang juara 1. Oke. Yang non akademik yang tadi olahraga seperti itu. Atau yang lainnya ya. Yang lainnya. Oke. Siap. Luar biasa nih. Jadi tentunya dengan hal semacam ini akan memicu dan memberi motivasi kepada calon peserta didik untuk bersemangat nih tentunya di MTS Anur Karangjunti dengan adanya pemberian beasiswa begitu ya. Oke, kita lanjut Pak nih. Berkaitan dengan tadi kan pendaftaran tuh Pak ya sampai Juni itu, berarti penutupannya berarti bulan Juni gitu ya? Bulan Juni, tanggal 26 Juni. Tanggal 26 Juni ditutup ya. Jadi ayo ya yang semangat, lebih cepat lebih baik karena tentunya ada keterbatasan ya di MTS Anur ya. Jadi nanti kalau misalnya daftarnya terlambat takutnya sudah penutupan nanti nggak dapat kelas gitu kan. Sangat disayangkan begitu ya. Baik Pak Alim, MTS Anur tadi berdiri sudah 31 tahun itu ya, lama banget itu ya. Luar biasa lama nih. Biasa. Tentunya mencetak banyak sekali putra-putri kita yang mungkin sudah bekerja di dunia sana yang luar biasa banyak begitu ya. Dan mungkin sudah ribuan alumnus begitu ya. Oke. Tentunya masyarakat akan lebih mempercaya lagi madrasah kita. Kalau ada kalaunya nih. Jadi tidak semua masyarakat kemudian menyekolahkan anaknya ke salah satu lembaga pendidikan kalau lembaga pendidikan itu benar-benar tidak diminati karena tidak ada keunggulan dari madrasah itu. Nah tadi disampaikan bahwa alhamdulillah madrasah kita selama 31 tahun ini untuk jumlah siswa yang luar biasa, gurunya juga alhamdulillah sudah kompeten, profesional, bahkan ada juga pegawai negerinya begitu ya. Nah tentu untuk bisa memberi semangat motivasi ke anak-anak, bisa dijelaskan atau disebutkan nggak keunggulan-keunggulan dari madrasah kita ini apa saja Pak? Itu. Nah untuk di madrasah kami, untuk dari tadi yang lomba, baik lomba yang akademik maupun yang non akademik, alhamdulillah kita dari bertahun-tahun yang lalu kita alhamdulillah sudah memperoleh banyak juara untuk itu, baik yang akademik maupun non akademik. Dan alhamdulillah untuk yang kelas 9 juga, untuk yang meneruskan ke sekolah yang bonafit itu alhamdulillah itu
apa namanya tidak kalah saing dengan dengan calon peserta didik yang lain begitu setelah lulus dari sini begitu Pak. Dan tentu selain tadi kita sudah apa namanya mendapatkan banyak kejuaraan seperti itu, tentu kita juga akan tetap berusaha dan akan tetap melakukan evaluasi dan tujuannya supaya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Jadi secara akademis dan non akademis anak-anak kita ini banyak sekali yang ternyata tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Begitu. Baik sekolah swasta atau negeri yang ada di wilayah Kecamatan Losari tentunya ya. Ini merupakan suatu kebanggaan juga tentunya. Kemudian ini Pak, anak-anak kita ini kadang-kadang kan punya bakat minat yang luar biasa. Apalagi nih calon-calon peserta didik di MTS Anur Karangjunti, kadang-kadang ada yang di SDMI-nya memiliki bakat minat yang luar biasa. Setelah kemudian melanjutkan ke sekolah, bakat minat itu kepingin untuk dikembangkan kembali. Nah, kira-kira untuk bisa menampung bakat minat dan mengembangkan bakat minat calon-calon peserta didik kita ini, kegiatan ekstranya itu yang di MTS Anur yang tadi dikatakan setiap ada perlombaan baik akademis non akademis selalu mendapatkan juara begitu ya, baik di tingkat KKM ataupun bahkan pernah juga di tingkat kabupaten tahun kemarin ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kegiatan ekstranya apa saja Pak? Kalau untuk kegiatan ekstra yang ada di kami itu diantaranya ada pramuka, PMR, Paskibra, terus ada tahfidz juga. Tahfidz, ada hadroh juga. Hadroh. Dan olahraga yang lain seperti badminton, tenis meja, untuk bola voli juga voli, futsal itu ya. Futsal, alhamdulillah kita juga punya rumput sintetisnya. Terus di OSIS mungkin ya, di organisasi OSIS juga kadang kan untuk mengembangkan bakat kepemimpinan begitu ya. Di situ bisa. Jadi luar biasa banyak Pak ya. Luar biasa banyak dan dengan ekstra kegiatan ekstra yang tadi disebutkan paling tidak bakat minat anak-anak di SDMI bisa tersalurkan dan bisa dikembangkan begitu ya. Dan kita juga ada tilawahnya juga ada. Tilawah ya. Sebetulnya kalau memang calon siswa-siswi itu punya suara yang bagus, kita juga alhamdulillah punya guru yang luar biasa suaranya gitu. Iya. Ya contohnya Bapak. Oke, di samping kegiatan ekstra tadi Pak, kadang-kadang bakat minat seseorang atau anak itu kan berbeda-beda ya, bukan hanya di apa yang tadi disebutkan saja. Nah, kepingin tahu nih Pak kepingin tahu lebih jauh ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di MTS kita. Sebelum kita lanjut ke masalah PPDB dan sebagainya, ini sedikit agak meluas ya. Pengen tahu Pak, MTS Anur katanya dikatakan tadi lumayan besar. Kira-kira rombelnya berapa sih Pak di MTS Anur Karangjunti? Untuk sekarang, untuk tahun sekarang itu kita ada 19 rombel. 19 rombel ya. Dan untuk PPDB yang sekarang itu kita kuota ada 250 ya kuotanya gitu ya. Berarti secara kapasitas di Anur ini luar biasa besar ya. Tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah negeri ya. Ini bukti bahwa masyarakat benar-benar masih mempercayai madrasah kita. Baik Pak, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi berkaitan dengan PPDB ya. Fasilitas Pak, saya pribadi sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya, dan kebetulan anak saya juga sekolah di sini kan ya, dan alhamdulillah sekarang kelas 8, alhamdulillah juga senang, semangat begitu ya. Orang tua biasanya seperti saya pribadi kepingin menyekolahkan anak tentunya melihat fasilitas daripada madrasah, karena dengan fasilitas yang memenuhi secara standar pendidikan
tentunya masyarakat akan lebih percaya, saya percaya dengan sekolah itu. Berbeda dengan sekolah yang mohon maaf ya, ada tetapi fasilitasnya hanya terbatas, sehingga kadang-kadang ini yang mengakibatkan bakat minat anak baik terhadap pendidikan formal maupun yang non formalnya ini akhirnya tidak bisa tersampaikan. Ya, sedikit pengen tahu Pak, kalau MTS kita ini mohon maaf ya, tadi berkaitan dengan fasilitasnya Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, fasilitasnya apa saja gitu? Nah, untuk fasilitas itu, dan alhamdulillah kita itu MTS Anur Karangjunti, gedungnya itu kita gedung milik sendiri gitu ya, milik yayasan, milik madrasah, dan fasilitas yang lain kita juga di dalam kita ada musola, jadi untuk siswa-siswi tentu karena pulangnya itu kan setelah sholat duhur, jadi kita harus sholat duhur berjamaah dulu, dan kita alhamdulillah punya musola di dalam. Dan untuk fasilitas yang lain sebetulnya kita alhamdulillah sudah terbilang cukup untuk memfasilitasi anak-anak yang punya bakat dan minat yang luar biasa begitu sebetulnya. Hanya saja mungkin di olahraga kita belum punya kolam renang itu. Iya. Saja yang belum punya kita. Tapi tidak menjadi keharusan juga kan kalau karena tidak semua lembaga pendidikan punya kolam renang ya. Kalau bisa ada kolam renangnya ya. Oke, bisa dijelaskan nggak kira-kira fasilitasnya supaya calon-calon peserta didik lebih tadi sekolahnya atau gedungnya milik sendiri gitu ya, milik yayasan gitu ya, jadi nggak ada masalah, kita bisa belajar dengan nyaman gitu ya. Bagaimana dengan fisik dari ruang kelasnya? Alhamdulillah untuk ruang kelas itu kita masih kategorinya itu masih kategori baik ya. Adapun mungkin yang rusak itu mungkin hanya beberapa, dan tetap kita nanti akan melakukan perbaikan. Dan fasilitas yang lain tentu kita punya lab IPA, lab komputer, terus kita lapangan juga bisa volley, futsal, terus lapangan tenis meja, lapangan basket, terus kita punya juga peralatan hadro, barangkali nanti yang dulu di SD atau DMI-nya punya bakat di hadro, gitu, nanti bisa dikembangkan di sini. Gitu, Pak. Selain itu ada juga kantin siswa gitu ya. Punya kantin yang bertempat di dalam madrasah, jadi nanti siswa-siswi itu tidak perlu untuk beli jajan di luar madrasah. Jadi kepada wali murid nanti gak usah khawatir, karena kebetulan kita kan di depan sekolah itu kan jalan raya. Jadi tidak usah khawatir begitu istirahat putra putrinya jajan di luar, main sembarangan. Jadi alhamdulillah kita tidak begitu, karena kita sudah punya kantin. Jadi aman dan nyaman begitu ya. Aman dan tentunya dengan jajanan di kantin yang bervariasi begitu ya. Begitu. Dan higienis tentunya gitu ya. Oke. Selain itu mungkin fasilitas lain Pak, yang UKS juga kita alhamdulillah kita juga punya UKS, dan untuk ekskul juga alhamdulillah punya ruangannya, punya ruang khusus begitu ya. Oke, jadi secara fasilitas kita baik ya. Alhamdulillah. Tinggal tadi kolam renang aja. Kolam renang kita belum. Mudah-mudahan tentunya petinggi-petinggi Kementerian Agama mendengar ya, sehingga keinginan untuk punya kolam renang bisa terwujud begitu ya, bantuan dari pemerintah ya. Walaupun tidak harus gitu ya. Oke Pak, terima kasih untuk fasilitasnya luar biasa. Kita lanjut Pak nih. Bagaimana sistem pendaftarannya ini Pak? Karena tentunya kan masyarakat baik peserta, calon peserta itu kan masih bingung nih sistem pendaftaran PPDB di MTS An-Nur ini ya. Misalkan kita ambilkan contoh, tadi kan ada jalur khusus, ada jalur prestasi, kemudian beasiswa yang tadi Bapak sampaikan. Supaya lebih jelas, lebih rinci ya, sistem pendaftarannya seperti apa Pak? Sistemnya itu. Nah, jadi begitu dibuka, kita dari panitia itu
melakukan sosialisasi ke masing-masing sekolah dasar maupun ke madrasah ibtidaiyah. Jadi untuk pendaftarannya nanti untuk calon siswa-siswi bisa melalui guru kelasnya, atau bisa langsung juga datang sendiri ke sini, Bu. Seperti itu untuk sistem pendaftaran. Jadi langsung ke kita sosialisasi, kemudian bisa di lewat guru kelasnya, gitu ya, atau bisa datang langsung. Oke. Kita lanjut Pak ya. Mudah-mudahan bisa memahami ya Bapak Ibu, masyarakat dan calon peserta siswa-siswi MTS An-Nur ya. Kemudian ini Pak, kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem pendaftarannya. Nah, sekarang dokumennya Pak. Anak daftar kan harus butuh dokumen ya, enggak hanya bawa badan gitu ya. Kalau bawa badan harus bawa uang saja untuk jajan gitu ya. Tentu sebagai secara formalitas atau formalnya kan harus ada dokumen yang harus disiapkan calon peserta gitu ya. Kira-kira apa saja Pak? Oke, sebelum itu bahwa harus digarisbawahi bahwa pendaftaran di kita itu gratis biaya pendaftaran. Gratis. Tidak ada pemungutan biaya pendaftaran. Adapun nanti mungkin di daftar ulang itu murni untuk daftar ulang saja. Tidak ada biaya pendaftaran masuknya sekian itu kami jadi tidak gratis. Gratis. Nah, terus nanti untuk dokumen yang harus dibawa tentu seperti pendaftaran pada umumnya, diantaranya fotokopi ijazah, surat kelulusan. Kalau memang itu nanti sudah keluar gitu ya. Dari SK, kalau belum keluar bisa menggunakan surat lulus sementara yang mengeluarkan sekolah gitu ya. Iya, begitu. Terus ada lagi nanti fotokopi kakak, KTP orang tua, nanti foto juga sebanyak 4 lembar background merah. Ukuran berapa itu Pak? Fotonya? Ukuran 3x4. 4 ya? 4 lembar. Yang jalur prestasi itu kan rapot tentunya ya, fotokopi rapot tadi. Akte Pak, akte juga. Akte biasanya ada NISN, NISN, dan biasanya ada surat itu Pak yang tidak mampu. Nah, itu mohon maaf barangkali calon siswi kita ini yang ada orang tuanya yang mohon maaf secara ekonomi dari menengah ke bawah itu nanti bisa menyertakan KIP gitu. KIP ya, terus kartu yang sejahtera atau yang model yang seperti itu nanti bisa disertakan di waktu pendaftaran. Oke. Itu saja mungkin Pak ya? Iya. Oke, masalah administrasinya tadi itu ya, mudah-mudahan nih anak-anakku calon-calon peserta didik MTS An-Nur ya, diingat-ingat ya. Tadi apa saja yang harus disiapkan, dari sekarang harus sudah disiapkan. Kita lanjut Pak. Kayaknya tidak ada hal lain mungkin ya, hanya itu saja berkaitan dengan PPDB ya. Tadi sejarah tentang MTS sudah dijelaskan, fasilitasnya dan sebagainya ya. Sekarang harapan panitia, Bapak kan sebagai panitia ya, tentu kan punya harapan terhadap calon-calon peserta didik kita nih. Apa harapannya Pak? Tentu harapan kami bukan hanya panitia saja sebetulnya, karena semua guru pun memiliki harapan begitu daftar itu dengan penuh keyakinan gitu. Karena daftar itu kan bahwa begitu daftar saya percaya dengan MTS An-Nur dan saya betul-betul niat untuk melanjutkan ke MTS An-Nur. Jadi betul-betul harus niat, karena menempuh pendidikan itu tidak ada yang mudah. Jadi kalau tujuannya memang tadi materi umumnya bisa dapat, materi agamanya juga bisa dapat, mangga dengan penuh keyakinan, dengan niat yang sungguh-sungguh, mangga untuk daftar ke kami. Jadi niat ya. Iya. Apalagi
yang namanya belajar salah satu juga dari ibadah gitu ya. Ya, begitu. Apalagi tahun 2025 gitu ya. Masa anak hanya se-SDMI saja terus nggak melanjutkan. Jadi ini bagian niat dan ibadah kita tentunya untuk menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita. Yang terakhir Pak ya, nggak usah lama-lama saya rasa. Yang terakhir, apa sih pesan dari Bapak sebagai panitia juga ya untuk calon-calon kita nih peserta didik, juga bagi orang tua dari atau masyarakat ya yang kira-kira masih ragu memilih MTS kita, apa pesannya? Nah, ini untuk Bapak Ibu wali murid itu tidak perlu ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke kami, karena sebagaimana guru yang lain pun kita betul-betul peserta didik itu kita anggap anak sendiri begitu Pak. Jadi kita tetap akan berusaha mungkin untuk menjaga, untuk mendidik, membimbing putra-putri Bapak Ibu begitu Pak. Jadi untuk wali murid tidak usah ragu, karena alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan, alhamdulillah kita fasilitas juga insya Allah anak bisa nyaman sekolah di sini, karena terus guru-guru kita juga alhamdulillah guru-guru yang bersertifikasi dan profesional begitu ya. Profesional begitu. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu wali murid untuk mendapatkan putra-putrinya ke madrasah kami. Oke. Itu saja mungkin Pak ya. Oke. Baiklah, untuk masyarakat khususnya di wilayah Karangjunti dan sekitarnya, dan calon peserta didik anak-anakku yang di SDMI yang tahun sekarang kelas 6, tadi itu sudah disampaikan oleh panitia PPDB MTS Anur Karangjunti tentang sejarah MTS Anur Karangjunti, fasilitas yang ada di MTS Anur Karangjunti, kemudian prestasi-prestasi apa yang sudah digapai dan rencana-rencana ke depan. Kemudian juga kegiatan ekstra apa yang tentunya bagi kalian semua nanti pada saat bergabung dengan MTS Anur Karangjunti akan semakin semangat untuk mengembangkan bakat minat kalian semua. Jangan ragu untuk mendaftar di MTS Anur Karangjunti. Insya Allah tadi disampaikan bahwa siapapun di lembaga pendidikan manapun, wabil khusus MTS Anur Karangjunti, kita insya Allah akan benar-benar memberikan semangat untuk kalian semua untuk bisa semakin menumbuhkan bakat minat kalian apapun itu, insya Allah. Apalagi kita adalah orang tua pada saat di lembaga pendidikan, insya Allah. Dan khusus untuk masyarakat, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ali Mudinur bahwa MTS insya Allah akan selalu mengemban amanah dari Bapak Ibu sekalian. Demikian bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat dan anak-anak selalu diberikan semangat dan kesehatan ya untuk bisa bergabung tahun ini di MTS Anur Karangjunti. Terima kasih Bapak Ali Mudinur sudah bersama kita di acara podcast kali ini. Mudah-mudahan selalu semangat, apa yang diharapkan oleh kita semua mudah-mudahan bisa terwujud. Dan paling utama adalah sehat walafiat. Terima kasih banyak Pak. Demikian podcast pada kesempatan pagi ini tentunya masih bersama Waktu Istirahat Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast maybe, podcast maybe, podcast maybe, podcast maybe.